20.000 kuota haji seharusnya menjadi kabar gembira. Bagi ribuan orang yang telah menunggu bertahun-tahun, tambahan kuota berarti satu hal, harapan untuk berangkat lebih cepat. Tapi dari sinilah persoalan bermula. Tambahan 20.000 kuota haji 2024 dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Formula 50-50 itu kemudian dipersoalkan DPR, diperiksa Pansus Haji, diselidiki KPK, dan kini masuk ruang pengadilan. Menurut konstruksi jaksa, pembagian kuota tersebut bukan hanya persoalan administrasi. Ada dugaan biaya percepatan, ada aliran uang, ada ratusan PIHK dalam pusaran perkara, dan ada angka yang sangat besar, 622,09 miliar rupiah. Tapi jangan salah membaca. 622 miliar rupiah itu adalah kerugian negara versi dakwaan, bukan seluruhnya uang yang masuk ke kantong terdakwa. Jaksa juga mendakwa mantan staf khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, memperoleh sekitar 93,42 miliar rupiah. Sementara Yakut Holil Quamas didakwa menerima $271.500 atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Yakut membantah menerima uang. Dakwaan belum menjadi putusan. Semua tuduhan masih harus dibuktikan di pengadilan. Tetapi ada satu bagian lain yang membuat perkara ini melampaui kasus kuota haji biasa. KPK menyebut ada $1 juta yang diduga disiapkan untuk memengaruhi Pansus Haji DPR. Uang itu menurut KPK belum sampai kepada anggota Pansus. Ini penting. Uang yang disiapkan tidak sama dengan uang yang diterima. Karena itu pertanyaannya bukan, siapa anggota DPR yang menerima? Pertanyaan yang benar adalah, untuk siapa $1 juta itu disiapkan? Siapa yang mengumpulkannya? Siapa yang menjadi perantara? Dan apa yang hendak diubah dari kerja pengawasan DPR? Haji memiliki satu komoditas paling mahal, kelangkaan. Permintaan sangat tinggi, kuota terbatas, antrean bisa berlangsung puluhan tahun. Ketika seseorang mampu mengendalikan akses menuju antrean itu, maka waktu memiliki harga. Dan ketika kelangkaan bertemu diskresi, akses, ketertutupan data, serta kepentingan bisnis, lahirlah potensi rente. Di balik angka 622 miliar, $1 juta, pejabat, politikus, asosiasi dan biro perjalanan, ada pihak yang paling mudah dilupakan. Jamaah. Mereka menabung bertahun-tahun, menunggu puluhan tahun. Sebagian bahkan meninggal sebelum nomor porsinya dipanggil. Karena itu, satu hal harus dikembalikan pada tempatnya. Kuota haji bukan milik menteri, bukan milik biro perjalanan, bukan milik partai, bukan pula milik mereka yang paling dekat dengan pusat keputusan. Kuota haji adalah amanah publik. Dan ketika akses mengalahkan antrean, yang hilang bukan hanya uang, yang ikut dirampas adalah waktu hidup seseorang. Baca investigasi lengkap. Kuota haji $1 juta dan Pansus di majalah Editor edisi 13. Kunjungi majalaheditor.com. Karena di balik setiap angka, selalu ada kepentingan yang harus diperiksa.